Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Apa kabarnya jalan tol Getaci, jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap? Apakah proyek ini dibatalkan? Jawabannya tidak. Proyek tol Getaci ini masih berjalan, tidak ada refocusing, tidak ada pengalihan anggaran ke bidang lain. Memang ada 11 proyek infrastruktur yang tertunda akibat refocusing ke penanganan COVID-19. Di antaranya untuk Kota Bandung adalah proyek flyover Buah Batu yang ditunda. Tentang jalan tol Getaci, meskipun pemenang tender belum diumumkan secara resmi, kita dapat mendebaknya karena peserta tender proyek tol Getaci ini adalah tunggal, yaitu PT Jasa Marga Tbk. Direncanakan sebelumnya pengumuman pemenang tender pada kuartal 3 tahun 2021 ini, yaitu antara rentang waktu bulan Juli, Agustus hingga September 2021. Kita tunggu saja pengumuman resminya, mudah-mudahan tidak ada kendala berarti. Berikut jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional 2021 yang masih terus dijalankan. Pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci ini barangkali belum terlihat secara fisik. Namun pekerjaan paling berat adalah pembebasan lahan. Lahan menjadi penentu cepat tidaknya proses konstruksi jalan tol. Oleh karena itu, mengutip pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bahwa pengalaman jalan tol Cisumdawu tidak ingin terulang di proyek jalan tol Getaci ini. Ada referensi dari teman kita dari Nirwati Channel untuk Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, telah dilaksanakan proses pemutakhiran data. Informasi lain, beberapa kolega admin yang ada di wilayah Garut juga menginformasikan bahwa warga yang terkena dampak proyek jalan tol Getaci telah dimintai lagi data apabila ada perubahan atas lahannya atau segera mengupdate-nya. Perubahan dimaksud diantaranya jika lahan sebelumnya berupa sawah atau kebun, kemudian berdiri bangunan rumah atau bangunan lain, hendaknya diinformasikan kembali kepada pihak pemerintah desa atau kelurahan. Demikian juga status kepemilikan tanah jika tanah beralih tangan, atau bisa juga karena adanya pemecahan sertifikat akibat pembagian waris. Ada juga beberapa sahabat Kanifa Channel menanyakan, bagaimana dengan surat tanah berupa kikitir, girik, petuk, atau letter C? Apakah cukup untuk proses penggantian lahan? Menurut hukum menyebutkan bahwa kikitir, girik, petuk D, atau letter C, atau istilah-istilah tradisional lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah tanpa disertai bukti lainnya. Namun demikian, kikitir, girik, petuk D, dan letter C yang disertai dengan keterangan dari kepala desa atau lurah dapat melengkapi kekuatan hukum kepemilikan tanah. Hal ini bisa ditanyakan langsung kepada pemerintah desa atau kelurahan masing-masing. Dalam proses pemutakhiran data sekarang ini, hendaknya warga yang terkena dampak proyek tol Getaci ini yang masih belum melengkapi surat dan berkas lainnya, misalnya, jika dulu pada pendataan awal masih belum ada AJB atau akta jual beli sertifikat tanah, bisa disusulkan atau diupdate kepada pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Inilah saatnya memutakhirkan atau update data terbaru status lahan Anda ke pihak kelurahan. Pejabat pembuat komitmen PPK proyek jalan tol Getaci secara maraton mengunjungi desa-desa terdampak proyek tol Getaci. Semoga semuanya berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga terdampak. Salam sehat dan semangat selalu.